Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang dan salam sejahtera. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Dolan seri ke-79 pada tanggal 15 Juli. Pada hari ini kami mengundang dari Perhimpunan Ahli Ilmu Penyakit THT Indonesia dan Kepala Leher dan dengan tema struma dan dengan narasumber yang pertama Prof. Dr. Muhtarum Yusuf, spesialis telinga hidung tenggorokan bedah kepala leher, subspesialis onkologi konsultan VICS, dan beliau merupakan guru besar di Universitas Erlangga. Yang kedua, Dr. Slamet Suwondo, spesialis telinga hidung tenggorokan bedah kepala leher, subspesialis onkologi konsultan, dan merupakan dokter spesialis THT di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudono Madiun. Selamat datang, Prof. Selamat datang, Dokter. Selamat datang. Iya, Sama-sama. kita akan mulai Prof, webinar kita Iya, pada siang hari ini. Mungkin untuk pertama kami persilakan dari Prof Mutarum untuk memberikan sedikit presentasi Prof, beberapa iya, slide kepada seluruh iya, peserta. Kami iya. persilakan Saya Prof. saya share slide dulu. Silakan Prof. Apakah bisa dilihat? Bisa Prof, jelas Prof. Baik, terima kasih Dokter Salmon ya. Terima kasih atas kepercayaan kepada saya dan terutama mewakili Berarti KL. Saya nanti dibantu Dokter Slamet Suwondo ya. Jadi saya eh, materi saya ini untuk pancingan ya, daripada nanti apa yang ditanyakan tidak mengarah sehingga mungkin paling lama 15 menit ya. Saya ucapkan selamat datang para peserta Dolan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kami berdua bisa menambah ilmu yang bisa digunakan di dalam praktek sehari-hari. Baik, tadi disebutkan oleh moderator struma ya. Saya pakai istilah di sini adalah nodul tiroid ya. Tumor tiroid, nodul tiroid ataupun struma sama ya. Kalau per definisi struma itu pembesaran kelenjar tiroid yang 2 kali lebih besar dari normal, itu disebut struma ya. Nodul tiroid juga begitu. Baik, insiden tiroid nodul atau struma dengan palpasi kurang lebih 4-7% ya. Wanita lebih banyak daripada laki-laki ya. Kita tahu wanita itu memang perlu banyak hormon tiroid sehingga insidennya lebih tinggi dibanding laki-laki ya. Kalau dengan USG insidennya lebih besar ya, antara 19 sampai 67%, apalagi dengan autopsi ya akan ditemukan kondisi yang jauh lebih tinggi ya. Ada beberapa faktor risiko yang bisa kita perhatikan, yaitu soal usia lanjut, wanita, defisiensi iodium, pernah terpapar radiasi ya. Kita harus waspada tumor tiroid atau struma itu suatu keganasan ya, insidennya kurang lebih 5-10%. Prognosisnya baik pada yang differentiated thyroid cancer ya, dengan 5 years survival rate 97% ini suatu yang kondisi sangat baik ya. Oleh karena itu penting evaluasi sistemik untuk menghindarkan operasi yang tidak perlu ya.
FNAB atau Fine Needle Aspiration Biopsy itu meningkatkan akurasi diagnosis, murah dan risikonya kecil ya. Oleh karena itu perlu pemahaman tentang riwayat penyakit, fisik dan laboratorik. Ya, jadi di PowerPoint saya nanti akan sedikit menyinggung soal diagnosis klinik ya, diferensial diagnosis, opsi terapi dan follow up-nya. Ya. Sejawat semua kita akan mencurigai suatu tumor tiroid. Biasanya pada riwayatnya akan ditemukan umumnya asimptomatik, ya cuman ada benjolan ya, dan umumnya adalah euthyroid, dalam arti euthyroid fungsi tiroid normal, mayoritas jinak ya, benjolannya di leher, dan oleh karena itu untuk orang-orang tertentu hanya mengeluh kosmetik saja ya, tumbuhnya lambat ya kurang lebih 5 tahun, yang ini karakteristiknya agak berbeda dengan kanker di organ lain ya, kecuali nanti yang jenis anaplastik itu mirip dengan kanker yang lain ya. Ganas insidennya kecil, ya tumbuhnya cepat ya, bulan ya, dengan ditambahi gejala penekanan pada jalan napas, sulit napas, penekanan jalan makan, sulit menelan, dan bisa infiltrasi ke paru atau suara paruh ya. Pemeriksaan fisik sebenarnya gampang ya, kita kalau di pendidikan itu ada dengan tes voucher atau perabaan dari sisi belakang kita berdiri ya, ini nampak ya seorang anak kecil. Tentu kalau menemui masa seperti ini kita lakukan palpasi untuk menentukan ukuran, konsistensi, mobilitas, kistik ya, padat, uni atau multinoduler. Kemudian kita lihat apakah ada pembesaran kelenjar getah bening, apakah ada tanda-tanda sumbatan jalan nafas atas. Ya, kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, maka biasa di tempat kita lakukan fleksibel laryngoskopi ya, untuk melihat mobilitas pita suara, dan biasa ada paresis plica vokalis entah bilateral atau unilateral. Ini adalah kapan kita mencurigai ganas itu, manakala ada tanda-tanda. Pertama ada riwayat keluarga yang ada medullare karsinoma tiroid ya, dengan multiple endokrinoplasy, tumbuhnya cepat, terutama saat terapi levotiroxin ya, nodulnya keras ya dan kuat ya, fiksasi nodul pada jaringan sekitar, ada paresis chorda vocalis, ada pemisahan kelenjar getah bening, dan ada metastasis jauh. Sebaliknya kecurigaannya terendah bila umurnya antara kurang dari 20 dan lebih dari 70, laki-laki ya, ada radiasi di daerah kepala leher, nodul lebih besar dari 4 cm, atau sebagian kistik ya, dan ada gejala-gejala penekanan seperti disfagi, disfoni, paro, sesek ataupun batuk-batuk ya. Ini laboratorium yang standar adalah T3, T4, TSH ya. Manakala menemui ini, maka ada beberapa algoritma yang harus kita pahami. Kalau normal ya bisa ukurannya kurang lebih dari 1 cm, kita lakukan FNA B, kalau istilah di sini FNA C, tapi kalau tiroid rendah baru kita lakukan tiroid scan ya, nanti di belakang apa yang dinamakan tiroid scan. Nah, yang cold nodul, karena cold nodul itu insiden ganasnya tinggi, maka dilakukan FNA B atau FNA C ya. Serum kalsisonin tidak rutin ya, hanya indikasinya pada keluarga yang medullare carcinoma atau medullare endokrinoplasy ya. Fine needle aspiration merupakan good standard ya, akurat, murah, risiko kecil, dapat diterima pasien, sensitivitas dan spesifikasinya cukup bagus ya. Pada kanker positif palsunya rendah ya, juga negatif palsunya juga rendah. Tapi dengan dibantu USG, maka dengan guidance USG sensitivitas dan spesifitas menjadi naik ya. USG itu sebenarnya untuk guidance untuk nodul yang kurang dari 1 cm dan tidak dapat dipalpasi. Oleh karena itu, ataupun hasil FNA awal itu non diagnostik ya. Indikasinya ada beberapa, ini contohnya lebih dari 5 mili, ada mikrokalsifikasi, ada cervical lymph node, lebih besar dari 1 cm solid nodul, lebih besar dari 1,5 cm, ada kistik, ada solid ya, atau lebih dari 2 cm ya. Ini ada beberapa kategori kalau pada hasil FNAB ya, kriteria Bethesda ini dengan risiko malignansi tertinggi adalah pada yang follicular neoplasm atau suspicious, lain-lain itu rendah ya.
Kemudian ini financial aspiration, apa yang harus dilakukan kalau kita menemukan ini dua grup besar, ada jinak atau ganas. Kalau jinak ya biasanya cukup evaluasi aja, follow up ya, tergantung pasien ingin operasi atau tidak. Tapi kalau ganas, mulai hartel, malignansi, thyroiditis dan lain sebagainya adalah operasi. Ini adalah hasil FNAB apa yang harus kita lakukan kalau diagnostik ya. Kalau curiga ganas, operasi. Tapi kalau jinak boleh kita follow up, tapi kalau non diagnosis diulang lagi dan seterusnya. Ya. Kemudian thyroid imaging USG itu lebih akurat ya untuk nodul yang kecil ya untuk mendeteksi ukuran 2 sampai 3 mili, murah, praktis, digunakan untuk screening saja. Thyroid USG itu sebenarnya bukan untuk rutin ya. Hanya menentukan ukuran, lokasi, solid atau kistik, guidance untuk FNAB, dan USG ini tidak bisa membedakan jinak ataupun ganas. Meskipun di sini ada beberapa kategori, tapi ini sulit ya. Biasanya kita tidak akan pakai itu. Kemudian PET scan ini mahal ya, di Surabaya belum ada, Jawa Timur, tapi mau ada hanya untuk melihat ada tidaknya referensi atau metastasis. Nah, yang radioisotop scanning inilah yang penting ya untuk melihat fungsi tiroid, menemukan tektium atau radium. Indikasinya kalau TSH di bawah normal, nodul berasal dari kekurangan yodium, dan yang sering kita lakukan tematinya adalah yang CA tiroid yang pasca operasi, apakah ada residu atau tidak. Ya, kalau residu biasa akan diteruskan dengan ablasi yodium 131. Ini bacaannya. Saya fokus ke yang cold nodul, ini risiko ganasnya cukup tinggi. Kalau yang warm itu normal, kalau yang hot itu kecil. Ini bacaannya, barangkali nanti sejawat eh, bisa menemui hasil laboratorium seperti ini. Tapi pada dasarnya ini lebih berguna kalau pasca operasi tiroid apakah ada sisa sel mikroskopik ya, karena ablasi itu hanya yang mikroskopik, kalau secara makros masih terasa tetap kita operasi sampai bersih. MRI tidak rutin dikerjakan, terutama pada tiroid yang terfiksasi, ada limfadenitis cervical, ada retrosternal goiter, metastasis paru, menekan jaringan sekitar laring, faring, trachea, bagus, dan pembuluh darah besar. Ya. Frozen section intraoperatif ini indikasinya hasil FNAB itu tidak jelas jinak ataupun ganas, tapi ini beberapa center sudah mulai meninggalkan. Justru sekarang fine needle aspiration, intraoperatif frozen section itu lebih digunakan untuk mendeteksi adanya tumor polyduranta op. Ya, biasanya kalau duranta op ganas ya kita habiskan, tapi kalau 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 jinak ya kita berhenti. Ya, itu saja yang ada perubahannya, karena kalau dulu kita masih bisa mempertimbangkan ya. Baik, ini different diagnosisnya ya, ada yang neoplastik, ada non neoplastik ya. Non neoplastik tentu saja yang jinak termasuk yang kolidoliter. Yang neoplastik ada benign, ada yang malignan. Malignan itu yang paling ganas adalah yang anaplastik ya. Yang anaplastik yang ini yang tumbuhnya cepat dan dengan terapi apapun biasa gagal, pasien akan meninggal. Secara klinis dibedakan struma non toksik itu sesuai fungsi tiroidnya. Kalau hipertiroid itu namanya toksik, kalau eutiroid namanya non toksik. Kalau atas dasar nodulnya bisa multi atau uni, bisa difus ataupun nodus ya. Ya. Kemudian terapi medikamentos ini bagiannya endokrin ya, biasanya yang hiper atau hipotiroid kita konsul ke sana, tapi kalau yang pembedahan biasanya kita kerjakan ya. Indikasinya struma yang ganas, curiga ganas, struma yang difus toksik yang tidak respon dengan medikamentos, struma dengan gejala penekanan trachea bagus, dan kosmetik. Ini yang paling banyak kalau kulit nodul kosmetik. Ini jenis pembedaannya ya. Ini buahnya apakah satu lobus, apa dua lobus ya. Ini mulai dari lobektomi subtotal, total lobektomi, sampai di tempat kita bisa mengerjakan extended thyroidectomy dalam arti laringektomi beserta thyroidectomy. Kadang yang kita lakukan itu mirip dengan CA laring ya, karena dua-duanya tiroid dan laringnya diangkat ya. Baik, ini jenis pembedahan ya, ini sesuai indikasinya. Kalau jinak bisa kita ambil sebagian, tapi kalau ganas dari resum tabel ini sekarang protokol sekarang, kalau ganas entah kanan atau kiri kita ambil semua, kita tidak akan ambil risiko ya. Kalau dulu masih ada pilihan yang ada nodulnya kita buang, nodul yang kontralateral kita FNA, kalau
jinak selesai, tapi kalau ganas baru kita ambil semua. Sekarang sudah berubah yang protokol yang kita ikuti sekarang ini. Baik, ini follow up-nya. Kalau hasil FNA-nya itu jinak, apa yang harus kita lakukan? Nah, tadi di depan sudah ya. Kalau jinak, follow up tiap 6 sampai 18 bulan. Tentu kita lihat apakah ada pembesaran dimensi. Kalau iya ya di FNA, kemudian kalau no ya kita evaluasi terus ya. Oke, ini sebagai ringkasan nodul tiroid yang ditemukan oleh ahli endokrin atau bedah dokter bedah onkologi termasuk di TAT PKL. Evaluasi nodul itu penting untuk melakukan jinak ataupun ganas untuk menghindari pembedahan yang perlu. Nodul yang kecil ya harus dibantu dengan USG dan kalau jika ganas ya FNAB. Pemeriksaan fungsi tiroid yang penting T3 T4 TSH. Bila TSH normal, di bawah normal dilakukan scan tiroid. Kalau nodul FNAB. Curiga ganas, nodul ganas, penekanan dilakukan pembedahan, nodul jinak perlu dilakukan follow up, dan yang nodul folikular papillary dengan FNAB yang curiga ganas tetap dilakukan pembedahan dan intraoperatif frozen section. Demikian Dokter Salmon, ini ilustrasi bahwa tiroid itu yang pegang orang banyak banget ya, banyak spesialis yang terlibat sesuai ilustrasi gambar saya ini. Terima kasih, monggo. Terima kasih banyak Prof. Cukup Ya, memberikan penjelasan. Mungkin dari Dokter Selamat mau ada tambahan gitu, Dok? Kami persilakan Dokter. monggo Dokter Selamat. Barangkali ada yang belum dari saya. Ya, terima kasih, Prof. Nah, Prof. Mutaharom, ini Ya, merupakan juga guru saya yang saya hormati, dan juga terima kasih Dr. Charles atas kesempatannya. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Mutaharom Yusuf begitu uh, lengkap ya, begitu banyak. Namun mungkin yang berkaitan dengan struma, uh, struma itu sendiri memang suatu benjolan. Sebenarnya orang awam pun bisa mengenali secara jelas apabila dia mengamati di leher, karena memang letaknya di bagian depan ya. Nah, dan tidak juga oleh biasanya mereka-mereka mendapatkan informasi ada perubahan daripada di organ lehernya. Nah, dan hal itu bisa kita lakukan pemeriksaan secara mandiri. Kita bisa melihat di depan apakah memang ada gerakan pada saat kita menelan. Nah, hal itulah yang mendorong untuk supaya diperiksakan lebih lanjut. Mungkin itu Dr. Charles untuk mengenali awal apa itu apa struma dan bagaimana kita mengenali. Siap. Terima kasih Dokter. Terima kasih Prof. Jadi ya, cukup jelas juga tadi Prof PPT dari Prof bahwa memang kita harus mengenali dulu apa itu stroma nggih Prof ya. Itu nodul ya, tiroid nggih Prof. Jadi ya, ada macam-macam, ada yang difusa, ada yang memang lobus ya Prof ya. ya, Jadi mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan kita Prof. Ini sudah ada yang masuk ya, pertama. Tapi sebelumnya ini juga ada pertanyaan masuk secara personal Prof. Yang ya. pertama Prof, eh, apakah langkah-langkah pertama yang biasanya diambil oleh dokter di fase 1 untuk mendiagnosis trauma Prof? Kalau bagi teman-teman kita yang ada di fase 1 Prof, baik di klinik maupun di puskesmas, ketika kita menemukan kasus trauma ini, apakah yang bisa kita lakukan Prof? Ya, yang nanti Dokter Slamet silakan nambah ya. Jadi pertama ya kita kenali ya struma untuk ini untuk teman yang di fase 1 tentu kan lokasinya di tiroid kanan kiri trachea ya, di area kartilage tiroid ya. Yang penting lakukan anamnesis tadi ya, mulai kapan benjolan itu. Tentu dari seperti yang kita lakukan adalah SWOT ya, subjektif objektif assessment planning. Keluhan utamanya apa ya? Kalau apakah benjolan, benjolan itu berapa lama ya? Setelah itu apakah ada eh, apa namanya gangguan fungsi tiroid ya? Apakah ada berdebar? Apakah ada makan nafsu makan banyak tapi badan kurus ya? Itu untuk mengenali ada tidaknya hipertiroid ya. Kemudian apakah tumor atau benjolan tiroid itu membesarnya cepat atau lambat ya.
Jadi kita punya rumus di onkologi itu rule of seven, ya. 7 hari benjolan, kalau 7 hari itu infeksi, 7 bulan itu adalah ganas, kalau 7 tahun jinak. Tapi rumus ini tidak berlaku untuk tiroid, kecuali yang anaplastik. Yang anaplastik mengikuti rumus ini. Jadi yang papilar folikuler itu masanya tadi saya sampaikan di PPT saya bisa 5-6 tahun. Padahal itu ganas. Jadi teman-teman yang di vaskes K1 kalau tiroid jangan, meskipun benjolannya lama terus tidak ada gangguan awalnya, itu jangan dianggap itu jinak. Ya kita ngambil ganas, segera aja dikirim ya. Apalagi tadi sudah ada tanda-tanda melekat, benjolannya lebih dari satu. Ini di pemeriksaan fisik ya, benjolan lebih dari satu. Kemudian ada fiksasi ke otot-otot sekitar, apalagi ada pemeriksaan kelenjar getah bening. Pemeriksaan kelenjar getah bening itu adalah sepanjang sternocleidomastoid. Ya, kalau kita di onkologi ada level 2, 3, 4, tapi tiroid biasanya di level 3. 3 itu kurang lebih di sepertiga tengah dari muskulus sternocleidomastoid. Apakah ada suara paro, apakah ada sesak, apakah ada gangguan makanan, apakah ada mulai ada tanda-tanda batuk. Itu semua mengarah ke ganasan. Apalagi tadi curiga ganas kalau salah satunya adalah gejala-gejala penekanan itu. Jadi kalau seperti itu, kalau di yang ada fasilitas FNA tentu di rumah sakit tipe C. Itu gold standar, dari situ biasanya sudah bisa terdeteksi. Ya, ini masuk kategori jinak ataupun ganas. Dan segera kirim, ya tentu kalau meskipun itu durasi perkembangan penyakitnya itu lambat, itu dioperasi lebih dini, lebih cepat. Karena kalau CHI tiroid tidak ada medikamentus. Operasi treatment of choice-nya tetap operasi. Kemoradiasi itu hanya responnya jelek ya. Jadi bukan pilihan. Itu kalau terpaksa baru itu hanya untuk tujuan paliatif. Tapi kalau tujuan kuratif atau operasi. Secara begitu Dokter Salmon, mungkin Dokter Selamat nambahkan. Dokter Selamat perlu ada penambahan dok mengenai diagnosis di fase ke-1 gitu dok. Oh ya, ya Prof, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan Prof Mutarum. Jadi di sini untuk hal yang bisa dilakukan di Vaskes pertama, layanan di Puskesmas, kembali lagi sejauh mana Puskesmas tersebut melakukan intervensi. Untuk diagnosis, paling tidak dokter Puskesmas bisa menentukan apakah benjolan ini memang struma atau kelenjar getah bening. Nah, biasanya kalau struma itu memang umumnya ada di depan, daerah depan maupun di daerah midline. Nah, tapi kalau dia lateral di sebelah lateral daripada leher di sepanjang sternocleidomastoideus, nah itulah umumnya biasanya di kelenjar getah bening ataupun di submandibula. Nah, ini paling tidak itu untuk menentukan bagaimana mobilitasnya, bagaimana arah atau memang terfiksir. Nah, hal ini uh, uh, mem- uh, uh, apa? Hal ini akan membuat apakah ini segera dirujuk atau hanya diberikan terapi. Tentunya yang terapi yang dimaksud tadi sesuai yang Prof. Mutarum sampaikan, apakah ini juga gangguan daripada hormonal itu sendiri, hipertiroid itu sendiri, atau memang membutuhkan intervensi untuk pembedahan seperti itu, Dr. Charles. Oke, terima kasih Prof dan Dokter, jelas sekali. Kita masuk ke pertanyaan kedua nih dokter. Mungkin ke Dokter Selamat dulu dok. Dari Ibu Dokter Ana Silvia Margareta mengenai komplikasi pasca operasi tiroid apa saja serta bagaimana pengobatannya. Mungkin komplikasinya dulu nggak dokter, dan mungkin mana yang perlu untuk kita ke fasilitas kesehatan yang tingkat 2 apa 3, atau mana yang bisa kita fasilitas ke 1 dokter. Mungkin seperti Ya, itu nggak pertanyaannya. ya, jadi komplikasi dampak daripada surgery untuk tindakan operasi tiroid itu sendiri, satu hal yang bisa terjadi perdarahan, ya, itu bisa dampak secara langsung, ya. Yang kedua bisa cedera daripada nervus laryngeus lecturans, ya. Ini biasanya tiroid yang sudah
terdapat perlekatan atau uh, keganasan. Ya, ini memang resikonya lebih tinggi dibandingkan nodul tiroid yang jinak. Nah, seperti itu. Selain itu bisa terjadinya hipotiroid apabila kita melakukan operasi total tiroidektomi. Ini pada kasus-kasus biasanya karsinoma tiroid yang harus kita ambil secara keseluruhan, tidak menyisakan. Inilah dampak-dampak yang bisa terjadi. Selain itu juga akibat daripada krisis tiroid. Ini yang harus memahami pada saat kondisi ini yang terjadi ini harus segera ada penanganan. Itu mungkin Dr. Charles. Terima kasih dokter. Mungkin Prof ada penambahan Prof untuk Ya, beberapa jadi kalau yang operasi total tiroidektomi tadi konsekuensinya harus minum levothyroxine ya, Euthyrox, karena hormon tiroidnya produksi hormon tiroid menjadi tidak ada seumur hidup ya, 1 kali 1 tablet, sama kalsium ya, tablet kalsium entah L-kanat ataupun kalek ya, 3 kali 1 tablet itu seumur hidup kalau yang dilakukan total tiroidektomi ya. Kemudian soal tadi rekuren itu eh, apa namanya bisa terjadi ya. Kalau toh terjadi ya yang nangani ya kita. Kebetulan saya juga di lareng-faring, jadi yang terbanyak adalah yang menimbulkan masalah kalau midline paralysis. Midline paralysis artinya plika vokalis itu berhenti di tengah, tidak membuka, otomatis sesek. Dan itu bisa terjadi segera ataupun delay ya. Segera biasanya kalau kena cas atau kepotong itu segera pasca operasi langsung muncul. Ya, tapi kalau yang delay biasanya itu karena kena trauma operasi, misal kena cas ya kauter. Maka dari itu saat operasi tiroid biasanya kita pakai yang minimal panasnya, yaitu yang kauter yang bipolar. Ya, biasanya kita itu untuk menghindari, dan biasanya kalau sudah jadi paresis yang sifatnya delay, tidak segera dan bukan terpotong, bisa kita tunggu sampai 6 bulan. Nanti 6 bulan tidak reversible, baru nanti akan kita lakukan langkah-langkah. Dan tentu aja selama itu harus kasih kortikosteroid sama obat-obat neurotropik. Saya kira itu aja. Siap Prof, cukup jelas nih Prof, menurut Dr. Selamat. Kita lanjut pertanyaan berikutnya boleh Prof? Ya. Mungkin untuk Prof G dari Dr. Titik Haryati. Selamat siang Prof, saya izin bertanya untuk pembesaran tiroid pada ibu postpartum dan tidak bisa mengecil lagi, apakah ada tindakan yang diperlukan pada temuannya bahwa hasil T3, T4, TSH-nya normal Prof? Ya, jadi sangat mungkin, dan itu pada umumnya di Indonesia, wanita yang mengalami pembesaran tiroid adalah kulit nodul, yang pemicunya adalah kekurangan yodium. Ya, kekurangan yodium itu terjadi pada mereka yang domisili di daerah-daerah yang kadar yodiumnya rendah, ya. Ibu hamil, ibu menyusui, ya, itu sering. Yang langkah berikutnya kita pastikan kalau itu kulit nodul, dan mayoritas memang kalau kulit nodul normal. Artinya apa? Maksud saya fungsi tiroid normal. Artinya pembesaran tidak mengganggu fungsi tiroid. Dan biasanya makanya operasinya tidak perlu semua dibuang. Jadi kalau seperti itu ya harus dioperasi. Tentu opsional. Kalau enggak ya dia akan tetap membesar, dan biasanya pasien-pasien yang merasa terganggu penampilan karena ada benjolan di leher biasanya minta dioperasi. Pada kasus yang seperti ini, ibu hamil biasanya kulit nodul, jinak, kita ngambil operasinya adalah parsial saja, mesti menyisakan. Dan secara fisiologi, tiroid yang kita tinggal sepertiga itu kalau pada orang dewasa sudah mencukupi kebutuhannya untuk produksi hormonnya, termasuk paratiroidnya juga sisa 1 aja cukup. Tidak normal kan lobus tiroid kanan kiri, paratiroid itu ada 4 ya, lobus kanan atas bawah, lobus kiri juga atas bawah. Jadi pada ibu hamil ya tentu dengan normotiroid atau eutiroid ya, kalau keluarnya ada benjolan ya operasi, kalau enggak ya tentu apa namanya
secara kosmetik akan terganggu. Dan ini opsi penderita. Ya, ada beberapa penderita yang mau, ada beberapa penderita tidak mau. Itu aja, Dok. Ya, terima kasih dokter. Prof, mungkin dokter bisa menambahkan dokter mengenai tadi pembesaran tiroid pada pasien hamil dokter. Oh ya, kembali lagi mereka yang postpartum mendapatkan nodul tiroid. Jadi sekarang kembali lagi bagaimana seberapa besar nodul tiroid tersebut. Apakah mengganggu apa tidak dan letaknya di mana. Nah, jadi apalagi ini didapatkan fungsi tiroid yang normal. Nah, biasanya memang untuk wanita itu ditekankan kosmetik karena melihat adanya ketidaksimetrisan di daerah di leher. Apabila hal ini tidak mengganggu dalam arti dia tidak ada penekanan di jalan nafas, tidak ada penekanan di jalan apa makan, uh, sebenarnya masih bisa konservasi. Namun apabila hal ini menjadi gangguan secara uh, fungsi, itulah baru bisa dilakukan intervensi pembedahan. Dan pembedahan tadi sudah disampaikan oleh Prof. Mutarum, memang untuk kasus-kasus kolet nodul ini tidak semua dilakukan. Jadi sebisa mungkin tiroid itu kita pertahankan meskipun sedikit, karena itu akan memberikan kompensasi untuk memproduksi memberikan hormon T3 maupun T4-nya. Gitu, Dokter Charles. Terima kasih dokter, cukup jelas sekali. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya, nggih, untuk dokter Selamat, dok. Jadi ini ada pertanyaan, dok, apakah pemakaian garam yang salah atau dipakai saat masakan panas atau cara penyimpanan garam yang salah terkena sinar matahari dapat memicu terjadinya stroma? Dan apakah semua benjolan di tiroid ini wajib dirujuk, dokter? Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya tidak semua, ya. Jadi apalagi eh, untuk iodium, Eh, mungkin daerah-daerah tertentu yang memang daerah-daerah tertentu yang rendah dari makanan berbagai macam makanan saat ini itu banyak sudah mengandung unsur iodium. Hal ini terkait tergantung daripada individu tersebut, pasien tersebut. Apakah memang ada resiko terjadinya sakit untuk tiroid tersebut? Tadi sudah disampaikan di awal. Jadi apakah memang ada resiko, dia ada paparan, dia ada genetik secara genetik. Nah, hal-hal inilah justru menjadi pemicu. Uh, Garam yodium sangat banyak kita dapatkan di makanan-makanan. Ya. Uh, jadi itu, Dokter Charles. Jadi apa? Tidak sepenuhnya uh, dan memang untuk pengolahan. Jadi memang untuk proses proses uh, proses daripada apa istilahnya proses dimasak ya istilahnya itu memang dengan terlalu lama diulang ya itulah juga bisa membuat kerusakan daripada itu. Namun maksud saya tidak hanya itu, jadi yodium itu sendiri banyak didapatkan makanan-makanan ya. Siap dokter, jadi maksudnya bukan karena garamnya dokter ya, tetapi karena mungkin karena masak terlalu lama sehingga kadar iodium dari garamnya sudah berkurang, begitu nggak dokter? Ya, Ya, siap. Prof, mungkin ada tambahan Prof Ya, mengenai saya masih ingat penyuluhan garam yodium waktu saya di puskesmas dulu ya. Jadi yang betul garam beriodium itu istilahnya bukan garam dapur, tapi garam meja. Ya, seperti kita kalau makan soto itu pasti disediakan garam di atas meja. Sebetulnya untuk menghindari rusaknya yodium, maka untuk asin itu dituangkan saat kita mau makan pada posisi yang kuahnya tidak panas banget, yang siap kita makan. Ya, sedangkan yang di dapur biasanya para ibu-ibu itu untuk ngulek ya, bahasanya ngulek bumbu, kalau tidak ada garam nggak ada landasan, sehingga antara kalau ada tomat, kalau ada lombok, kalau ada bumbu-bumbu yang lain, kalau tidak ada garam susah lembut. Jadi garam dapur itu untuk sekedar landasan untuk mengulek ya,
Tapi sebenarnya yang untuk menyelamatkan kandungan yodium yang ada di garam itu istilahnya garam meja. Ya dulu kita pernah ngasih penyuluhan detail di Ibu-Ibu Posyandu. Jadi garam meja itu bagaimana, kapan harus dituangkan ya pada saat air hangat, bukan air yang mendidih. Kalau air mendidih otomatis yodiumnya akan rusak. Itu. Siap. Terima Ya. kasih banyak Prof. Cukup Ya. menjelaskan. Ya. Mungkin pertanyaan berikutnya kita kembali ke Prof nih Prof. Jadi Ya. ada pertanyaan bahwa izin bertanya, apakah ada tempat untuk pemberian levotiroxin pada kasus trauma dengan tujuan mengecilkan nodul? Jadi apakah ada tempatnya Prof? Tadi kalau di PT Prof kayaknya tidak ada ya Prof, langsung operasi tadi ya Prof ya. Iya. Kami Jadi khusus untuk begini Prof. ya, peran medikamentos di struma itu pertama adalah kita harus lihat fungsi tiroid. Kalau tiroid ya tidak ada tempat. Justru yang sering itu kalau hipertiroid kita dikasih oleh propil tiurasil (PTU) itu. Jadi tidak ada tempat memang untuk untuk levothyroxine atau eutirop ataupun namanya yang isinya hormon tiroid. Itu hanya mengembalikan fungsi, tapi terhadap tumornya sendiri tidak akan bisa hilang. Tidak ada tempat, dan memang pilihannya adalah surgical. Ya, kedua ablasi kalau itu ganas. Ya, kalau ada sisa mikroskopis, ya, mikroskopis dibutuhkan nanti thyroid scanning. Ya. Biasa kalau kita ngerujuk sekarang di Sutomo ada kedokteran nuklir yang melakukan ablasi, yang dulu kita harus ngerujuk ke Bandung ya. Sekarang di Sutomo ada. Jadi kita tahu betul ya. Nanti kalau misalnya operasi yang ganas ternyata secara gross USG masih nampak, mereka minta dibersihkan. Karena kalau enggak dosis I131 terlalu besar dan efek sampingnya itu bisa sumbatan jalan nafas atas karena udin. Jadi peran medikamentos di tumor tiroid itu sangat minimal. Jadi itu aja. Siap. Terima kasih Prof. Kita ke Dokter Selamat, ini pertanyaan semakin banyak yang masuk, peserta juga semakin banyak nih Prof, semakin sorry. Ya, Oke, Dokter Selamat, monggo kita pertanyaan berikutnya Dok. Bagaimanakah perbandingan tingkat kesembuhan untuk hipertiroid dan keganasan tiroid antara pembedahan, kemoterapi, dan terapi nuklir? Ya, jadi untuk keganasan tiroid itu sendiri, terapi pembedahan dan terapi nuklir ini hal yang simultan yang bisa dikerjakan. Jadi pembedahan dilakukan untuk membuang semua tiroid yang ada. Nah, ablasi atau kedokteran nuklir itu berperan untuk mengeradikasi sisa-sisa yang memang tidak tampak ya, atau ada di luar tiroid itu sendiri. Nah, itu peranan kedokteran nuklir ini sangat besar, sangat tinggi untuk mendapatkan hasil terapi yang sempurna. Nah, kombinasi hal yang dilakukan dua terapi ini itu sangat bagus ya. Nah, pada tergantung pada hasil papillary maupun folikuler ini bagus sekali. Namun tadi sudah disampaikan dengan Prof juga bahwa anaplastik inilah yang memiliki respon yang kecil ya. Jadi kondisi stadium awal ditemukan ini akan juga memberi prognosis yang jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sudah besar ataupun sudah terjadi perlekatan. Nah, mungkin itu Dr. Charles. Siap, terima kasih Dok. Mungkin Prof mau ada tambahan nggak Prof? iya, soal ablasi itu memang hanya bisa mengeradikasi atau mengablasi yang mikroskopis saja. Cuman itu kalau tujuannya kuratif, tujuannya kalau tujuannya paliatif, yang masa besar ini operable, ada pembatan jalan nafas atas, ada penekanan paru, biasanya kita diberikan ablasi yang tujuannya paliatif, tapi tidak kuratif, itu bisa. Tapi yang utama adalah ablasi itu perannya hanya ajuvan, menambah ya, tidak menjadi terapi utama. Terapi utama tetap operasi. Itu aja, Dokter Salman. Terima kasih Prof. Jadi mungkin ini juga menjawab pertanyaan berikutnya Prof ya. Ya. Bagaimanakah efektivitas terapi nuklir? Mungkin nih terapi nuklir sendiri atau ablasi sendiri apakah efektivitasnya baik Prof? Bila tidak disertai dengan pembedahan Prof?
Enggak bisa. Jadi ablasi itu hanya yang mikroskopis. Jadi Siap. yang s- secara palpasi masih teraba, secara USG masih ada sisa massa, itu tetap harus dioperasi. Karena dosis ablasi itu ada maksimalnya. Ya, tiap orang sesuai berat badan ada maksimalnya. Kalau diberikan dosis tinggi, memang itu yang diberikan rawat jalan karena itu tablet saja. Itu efeknya adalah udem laring. Itu yang sangat kita hindari. Itu Siap. aja. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Mungkin kita lanjut ke dokter selamat lagi ya, Dok. Ini ada pertanyaan dari Dokter Neneng, Dok, spesialis mikrobiologi kedokteran. Ingin bertanya, apakah ada peran makanan dan gaya hidup yang dapat memicu terjadinya stroma ini? Bagaimana kalau yang sudah operasi tubektomi? Tubektomi steril. Ke Prof, mungkin Prof, silakan, Prof. Iya. Jadi Apakah ada peran makanan dan gaya hidup nih, Prof? lihat tadi udah di beberapa faktor risiko yang paling sering di Indonesia. Ya, struma itu salah yang paling menonjol adalah kekurangan yodium. Meskipun ada inflamasi tiroiditis, ya ada kelainan kongenital, ya ada memang, tapi itu porsinya sedikit. Ya. Jadi gaya hidup terutama yang paling bisa kita cegah ya kalau di Indonesia ya konsumsilah garam beriodium. Ya, saya tidak tahu kan saya sudah lama meninggalkan puskesmas dulu. Setiap di puskesmas itu pasti posyandu itu menjadi topik utama yang harus kita suluh ke masyarakat. Ya. Apakah itu sampai sekarang masih? Karena kenyataan Indonesia itu ya bukan hanya karena tidak ada yodium, tapi cara memasak yang kurang benar. Tadi sudah tak singgung cara masak yang benar. Garam itu ada garam meja, bukan garam dapur. Kalau dapur kan ikut dimasukkan di kuah yang mendidih, yang itu yodiumnya akan hilang. Ya, itu yang gaya-gaya hidup. Kalau yang lain genetik segala macam yang susah kita hindari. Ya, kalau di luar banyak memang. Tadi ada radiasi. Radiasi kita memang beberapa kali menemukan pasien yang kita radiasi apa namanya CA lidah atau CA hipofaring, ternyata next ada sinkronus tumor. Artinya muncul tumor di tiroid yang secara anatomi dan patogenesis tidak ada hubungannya sama sekali dengan keganasan atau kanker yang kita tangani di awal. Itu dokter. Terima kasih, Prof. Mungkin Dokter Selamat ada tambahan, Dok, untuk faktor risiko, Dok. Iya, faktor resiko sebenarnya tadi sudah dijelaskan semua. Tadi berbagai macam sih untuk gaya hidup sendiri, penekanannya memang terkait dengan konsumsi garam iodium itu sendiri, Eh, apa dalam tubuh itu sendiri. Eh, Selama intake iodiumnya tercukupin, tidak ada eh, paparan maupun secara genetik. Insya Allah istilahnya tidak kecil kemungkinan untuk terjadinya struma itu sendiri. Siap. Terima kasih, Dokter dan Prof. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, nggih, Dokter, ke Dokter Selamat, nggih. Dok, ini mengenai FNAP, nggih, Dok. Pertanyaan dari dokter-dokter ini adalah, bagaimanakah apakah dengan FNAB pada saat kita menemukan bahwa ini jinak, tetap lanjut operasi apabila tidak ada gejala, atau kita masih bisa konservatif, nggih, Dokter? Silakan. Ya, FNAB ini merupakan gold standar untuk dilakukan pada nodul pada tiroid. Sebenarnya FNAB ini sendiri dilakukan untuk menentukan apakah ada tindak lanjut atau uh, hanya konservasi. Uh, Terus bagaimana fungsi daripada kelenjar tiroid itu sendiri? Selama kelenjar tiroid fungsi itu baik, uh, namun kembali lagi bagaimana ukuran nodul tersebut? Selama nodul ini tidak mengganggu, tetap masih bisa dipertahankan. Nah, terus bagaimana letaknya? Seberapa besar nodul ini sendiri? Namun apabila dengan FNAB itu sudah ada arah ke suatu malignansi, inilah yang harus ditegakkan diagnosisnya secara pasti, baru segera dilakukan pembedahan apabila memang dari hasil tersebut dilakukan secara akurasi, maksudnya dengan FNAB guiding, ya ditemukan bahwa ada suatu keganasan. Inilah biarpun nodul itu kecil,
itulah yang harus dilakukan tindakan operasi. Namun apabila kalau itu ditemukan suatu yang jinak, itu masih bisa dikonservasi selama tidak ada perubahan fungsi daripada tiroid itu sendiri. Gitu, Dr. Charles. Ya, terima kasih. Mungkin Prof ada tambahan Prof untuk FNAB dan Cukup, tindakan cukup, berikutnya Prof. cukup. Jadi Terima kasih Prof. kalau Mungkin sekarang Cina, ya, siap. Kita kembali ke Prof nih Prof. Ini ada ya. pertanyaan untuk teman-teman ini dari Dr. Ahmad Budoli. Apakah sebaiknya dilakukan di KTP apabila menemukan stroma? Mungkin apakah sudah ada Prof dari Perhati Prof tata laksana atau sistem kalau kita menemukan apa namanya pasien dengan nodul atau stroma di Vaskes 1 Prof atau di Puskesmas? Sorry, yang dimaksud pertanyaan apa tadi? Jadi gini Prof, apabila kita teman-teman di dokter di Puskesmas menemukan stroma, Mm-mm. apakah Ya, dari Perhati sudah punya kayak semacam sistem kita harus apa-apa gitu loh Prof? oh Seperti guideline-nya. ya, Ya, seperti kan, kalau misalnya kita di Objin kan ada IVA Plus Prof. Kalau kita lakukan ya. IVA Plus, berikutnya laparoskopi kirim ke rumah sakit seperti itu loh Prof. Oh, nah, kebetulan kalau struma itu kan bukan prioritas ya. Yang prioritas kalau di bidang TTPKL nomor 1 adalah kanker nasofaring, kedua adalah gangguan pendengaran, ya PGPKT ya. Itu yang gangguan pendengaran, apalagi sejak anak itu yang prioritas. Kalau tiroid ya kita hanya belajar ya dari pengajaran-pengajaran yang kita berikan lewat mahasiswa S1 itu ada. Ya tadi di algoritma kan sudah saya sampaikan kalau menemukan nodul FNAB hasilnya seperti ini mau diapakan ya. Intinya kalau menemukan nodul tiroid ya tentu harus kita klarifikasi dulu subjektifnya apa, mengarah ke jinak atau ganas. Tentu ya harus dikirim kalau pasien setiap mengeluh kan dikirim. Ya, kirim bisa ke kita. Nanti akan kita lakukan FNAB, terus tentu eh, langkah selanjutnya apakah hasil FNAB jinak atau ganas. Ya. Kalau ganas ya mandatori atau wajib operasi. Cuman ada pasien juga yang nggak mau. Ya secara panduan praktek klinik kalau ganas memang operasi. Kalau jinak bisa kita observasi sampai pasien itu memang merasa terganggu dengan benjolannya. Jadi kalau tiroid di PPK, sorry, algoritma atau panduan di Paskes 1 belum ada. Yang ada adalah karsinoma nasofaring, kemudian kedua adalah gangguan pendengaran orang tua ataupun anak-anak ya. Itu yang sudah ada, yang masuk program Kemenkes itu. Terima kasih Prof. Dokter Selamat mungkin ada penambahan Dok? Sudah cukup yang dijelaskan Prof. Mataram. Siap. Mungkin pertanyaan berikutnya nggak dokter, Prof. Jadi dari Dokter Anang Budianto, apakah dosis Euthyrox pada pasien post total tiroidektomi harus dilakukan adjust dosis dokter atau diberikan dengan dosis yang sama? Mungkin Dokter Selamat ya dok. Ya, tentunya setelah kita melakukan total tiroidektomi, ada evaluasi yang bisa kita lakukan pada pasien tersebut. Nah, satu yaitu pemeriksaan fungsi tiroid secara berkala. Ya. Nah, inilah yang apa yang memberikan putusan berapa dosis yang kita berikan. Dosis ya, yang diberikan itu terkait dengan hasil pemeriksaan tiroid itu apa fungsi tiroid itu sendiri. Nah, bisa dilakukan dosis maksimal maupun maintenance dose tergantung daripada hasil evaluasi. Evaluasi yang kita lakukan biasanya memang setiap 3 atau 6 bulan. Selain itu, USG juga bisa kita lakukan untuk evaluasi tersebut. Itu Dr. Charles. Siap. Terima kasih dokter. Mungkin Prof ada Prof untuk dosis levothyroxine ini Prof. Jadi kita periksa dulu labnya ya. Biasanya start dengan dosis 1 kali 100 ya. Kalau 1 kali 100 miligram kurang bisa naik jadi 1 kali 200 ya. Yang agak susah itu adalah koreksi kalsium karena ternyata kalau koreksi tiroid itu antara pemberian sama reaksi itu cepat. Tapi kalau kalsium karena harus metabolisme lewat usus bla 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 itu ternyata lama, panjang pengalaman. Ya butuh berhari-hari baru bisa.
Memang ada obat yang biasanya kita tambahi kalsitrol ya. Ada obat lagi yang satunya saya agak lupa namanya. Itu sempat saya konsumsikan resepnya ke dalam itu bisa mempercepat kadar kalsium meningkat menuju normal. Jadi itu sebetulnya kalau soal eh, levothyroxine kalau overdosis misalnya sampai 200 itu biasa tidak akan terjadi. Ya, karena tiroidis itu sudah habis, jadi force feedback mekanisme dengan hipotalamus itu tidak terjadi. Jadi itu. Ya, terima kasih. Tidak terasa sudah jam 15.53, Prof. Mungkin satu pertanyaan Ya, terakhir ya, Prof. Jadi ya, ini teman-teman kita di fase ke-1 sekarang ini kan sudah memiliki alat USG, Prof. Tadi ya. menjelaskan bahwa USG itu juga merupakan salah satu metode untuk diagnosis dini lah, Prof ya, yang Ya, bisa screening dilakukan untuk saat screening. USG, Prof. Nah, Ya. pertanyaan pertama, Prof, apakah gambaran khasnya? Yang kedua, apakah dari perhati ada pelatihan, Prof, untuk screening steroid ini, Prof? Silakan, Prof. Oh, kalau pelatihan memang selama ini kita belum concern ke sana untuk SG tiroid. Ya, malah yang beri pelatihan seringkali sejak penyakit dalam atau radiologi. Ya, itu. Pertama, USG itu tujuannya adalah untuk yang tidak bisa dipalpasi. Ya, yang tidak bisa dipalpasi. Kalau sudah, mohon maaf, melok-melok di depan mata, diraba jelas, ya tidak usah di USG. Ya, bahkan saya dulu pernah diolok-olok oleh ini ahli dari waktu kita diskusi online gini dengan Itali. Jari Anda tuh jauh lebih sensitif dibanding USG. Kenapa? Wong ini jelas-jelas dipalpasi teraba kok USG. Jadi USG bisa saja dikerjakan ya terutama untuk yang kecil ya, apalagi orang yang gemuk sebetulnya besar tapi gemuk sehingga palpasi susah dilakukan, boleh saja. Atau yang memang ada gangguan fungsi tiroid. Gangguan fungsi tiroid juga bisa dilakukan USG. Bagaimana dengan fungsi tiroidnya? Sorry, massa tiroidnya itu bagaimana? Masih normalkah atau justru mengalami pembesaran? Ya, bisa untuk screening. Ya, tapi sekali lagi yang bisa kita deteksi dengan USG anak ukuran saja, konsistensi, solid atau kistik itu sama sekali tidak membedakan antara jinak atau ganas. Ahli radiologi yang sudah kompeten aja hanya memberi info ke kita. Ada kalsifikasi, bla bla segala macam. Tapi final diagnosisnya tetap FNA atau definitive diagnosis dengan histopatologi blok parafin. Siap, terima kasih Prof. Terima kasih dokter. Cukup jelas sekali mengenai stroma ini Ya, ya. ya, Kadang-kadang kita menganggap under treatment gitu Prof ya. Ah, ya, stroma nggak apa-apa nih, tanganin aja langsung dikasih steroid. Padahal tidak seperti itu penanganannya seperti yang Prof bilang. Dan bahwa golden standardnya itu adalah FNAB. Jadi harus segera penting untuk segera dikirim ke rumah sakit yang bisa melaksanakan FNAB ini. Jadi ya, bisa menentukan apakah terapi selanjutnya, kalau dia ganas bisa terapi selanjutnya pembedahan. Dan ya, tapi kalau dia jinak kita bisa melihat lagi apakah mengganggu fungsi dari tiroidnya atau fungsi organ sekitarnya. Prof, betul. nggak terasa sudah jam 3.05, Ya, Prof. ya, Apakah ya. boleh Prof kita ada closing statement Prof untuk penutupan dari acara hari ini Prof. Dari Prof Dari dari saya. Selamat. Oke, Oke, silakan Prof. oke, jadi eh, dengan era sekarang ini kita berbagi ilmu ini sangat sangat penting ya. Sekarang itu sudah di kedokteran itu profesi sudah terbuka lebar ya, terbuka lebar. Tadi di slide saya terakhir itu ada sapi, seolah-olah itu tiroid dikerjakan oleh banyak pihak. Sekarang ini kolaborasi ya. Banyak teman juga yang ngerjakan tiroid ya, beda KL ngerjakan tiroid dan sebagainya. Tapi sekarang ini eranya kolaborasi, tidak saling apa ya, berebut, sharing kompetensi itu kata kuncinya, sehingga nanti teman-teman yang di periphery itu eh, dari kita juga mengerjakan tiroid, bedah KL mengerjakan tiroid atau bedah umum bisa mengerjakan tiroid ya, semua bisa. Tentu kembali ke kompetensi masing-masing. Dengan forum ini saya kira kita bisa share bahwa sejawat harus mengirim kemana dan bagaimana kira-kira edukasi untuk pasien, terapi langkah selanjutnya. Itu aja, Dr. Charles. Terima kasih Prof. Silakan dokter. Ya, Oh ya, eh, kembali dengan tema struma ini minimal
untuk dokter-dokter di puskesmas atau di vaskes pelayanan primer, ya paling tidak mampu mengenali apakah ini suatu struma atau kelenjar getah bening, dan bisa dilakukan untuk untuk orang awam pun mengenali secara mandiri dengan melihat di bagian leher, ya. Nah, dan kapan tentunya kita harus segera merujuk pada dokter yang dipercaya untuk melakukan intervensi struma tersebut. Terima kasih, Dr. Charles. Siap, terima kasih Dokter Selamat. Sekali lagi terima kasih Prof atas Ya, kesempatannya Prof. Cukup jelas sekali, ya, detail banget A to ya, Z-nya Prof. Dokter ya, Selamat juga terima kasih Dok. Terima kasih untuk segala masukannya. Sampai ya, sore sudah ada 561 peserta. Tadi sudah keluar masuk sekitar 600-an Prof. ya. Jadi apalagi setelah terdapat SKP apa ya, Kemenkes jadi itu semakin yang banyak yang tertarik ya Prof. laris manis. Jadi terus Prof jangan bosan-bosan ya Prof. Nanti Oh mungkin siap, masuk siap, taring kan belum dipanggil pernah ya kapan Prof. saja. After this ya Prof. Ya Mungkin ini saya dari tempat praktek langsung praktek ini. ya, Prof, terima kasih. Mungkin Ya, berikutnya kami serahkan kepada host kita pada hari ini, Dr. Pandu. Kami persilakan, Dokter. Baik, terima kasih Dr. Charles. Dan terima kasih juga kepada dua narasumber pada hari ini, Prof. Muhtarom Yusuf dan Dr. ya, Selamat, ya. telah berkenan memberikan sharing knowledge kepada kami semua mengenai struma. Dan terima kasih secara khusus juga kepada Perhati KL telah sudah menjadi narasumber. Mudah-mudahan nanti berkenan untuk diundang menjadi narasumber dalam berikutnya. Siap, siap, nunggu perintah. Ya, dan terima kasih juga moderator Dr. Charles ya Dok. Nanti insya Allah kita akan bertemu tiap pekan pada hari Senin jam 15 sampai jam 16 dan saat ini sudah ber SKPID. Semoga sejauh sehat selalu. Sampai jumpa pada Amin. ya. Amin. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Pandu, Terima kasih, Dr. Prof. Carlos, Dr. Dr. Pandu. Selamat. Mohon Prof, siap, Prof. Tidak ada foto-foto ya? Sudah, Prof. Ya, wis, sip.